Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi kita semua dimanapun kita berada. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya mencoba untuk memberikan panduan, membantu Bapak Ibu untuk menyusun perjanjian kinerja dan juga sasaran kinerja pegawai atau biasa kita dengar Perkin dan SKP, khususnya di lingkup Pemda Kabupaten Halmahera Barat. Kita akan melihat penyusunan Perkin dan SKP. Perkin dan SKP ini mengacu pada Permenpan RB yang terbaru, yaitu nomor 6 tahun 2022 yang merupakan revisi dari Permenpan nomor 8 tahun 2021. Jadi kita gunakan Permenpan yang terbaru, formatnya yang terbaru. Sebelum kita masuk pada format Perkin dan SKP, langkah yang pertama yang harus kita buat yaitu kita menyusun standar operasional prosedur SOP baik itu Perkin dan juga SKP. Nah, di sini saya sudah ambil salah satu contoh SOP yang sudah dibuat oleh salah satu dinas di Kabupaten Halmahera Barat, yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan. Untuk SOP penyusunan perjanjian kinerja, ini halaman awalnya saya kira sama untuk masing-masing SKPD. Formatnya Bapak Ibu boleh lihat di sini, dasar hukumnya, kualifikasi pelaksananya, ini sama, disesuaikan juga dengan kondisi di masing-masing SKPD. Untuk uraian kegiatan, di sini kita boleh lihat uraian kegiatan dari nomor 1 sampai nomor 11, 12. Di sini yang pertama yaitu sekretaris masing-masing SKPD memerintahkan kepada Kasubag Program, memerintahkan untuk membuat format perjanjian kinerja. Setelah format ini jadi, itu disampaikan format ini kepada staf jabatan fungsional pelaksana. Format pengumpulan data ini setelah diserahkan pada staf jabatan fungsional, kemudian staf membuat surat undangan rapat kepada pimpinan eselon 3 4 untuk rapat pembahasan perjanjian kinerja. Gunanya apa rapat ini? Jadi diundang pimpinan, kepala bidang, kepala seksi di SKPD Bapak Ibu untuk mengadakan rapat untuk membahas format data dan informasi, menghimpun format data dan informasi dari masing-masing bidang. Jadi rapat ini bertujuan untuk menghimpun format data dan informasi terkait dengan perjanjian kinerja di masing-masing bidang. Artinya tugas dan fungsi Bapak Ibu di bidang masing-masing itu disampaikan di rapat ini yang sekiranya akan dicapai sepanjang 1 tahun ke depan. Setelah format data dan informasi ini dihimpun, data-data dan informasi ini dianalisis menjadi suatu draft perjanjian kinerja. Kemudian Kasubag Program membuat konsep perjanjian kinerja, diserahkan pada sekretaris untuk mengoreksi apakah sudah fix. Kalau sudah fix, Kasubag Program akan menyerahkan kepada pimpinan unit atau kepala dinas, inspektur, kepala badan untuk mendatangani perjanjian kinerja antara bupati dan pimpinan OPD. Dan setelah ditandatangani, dokumen ini diserahkan kepada masing-masing pejabat dan diarsipkan di dinas Bapak Ibu. Kira-kira seperti ini contoh SOP dari perjanjian kinerja, alur
yang harus Bapak Ibu buat di masing-masing dinas Bapak Ibu untuk menyusun perjanjian kinerja. Jadi kira-kira seperti ini Bapak Ibu boleh lihat uraian kegiatannya seperti ini. Saya kira hampir mirip di masing-masing dinas. Yang selanjutnya SOP untuk sasaran kinerja pegawai atau SKP. Di sini saya ambil contoh juga SOP Dinas Kelautan dan Perikanan. Nah, untuk halaman depannya ini Bapak Ibu boleh lihat uraian kegiatan untuk SOP SKP dimulai dari nomor 1. Uraian kegiatannya yaitu PNS atau SN yang dinilai ini membuat atau menyusun konsep SKP sesuai dengan kelengkapan data pegawai. Nah, setelah dibuat, disampaikan kepada petugas. Petugas ini bisa Kasubag Kepegawaian, bisa Kasubag Administrasi Umum, atau yang menangani tentang kepegawaian. Kemudian diserahkan kepada atasan langsung atau pejabat penilai. Konsep ini setelah diserahkan kepada atasan langsung, kalau disetujui maka akan diteruskan kepada petugas Kasubag Kepegawaian. Kalau belum diterima, dikembalikan kepada PNS yang bersangkutan untuk menyusun kembali konsep SKP-nya. Nah, setelah disampaikan kepada petugas menunjukkan konsep ini kepada atasan pejabat penilai. Jika SKP-nya atau konsep SKP-nya ini sudah fix, maka dilanjutkan kepada atasan langsung atau pejabat penilai melakukan penelitian konsep dan membuat buku catatan. Masing-masing bawahannya memberikan penilaian dan menandatangani hasil penilaian. Setelah pejabat penilai melakukan penelitian, diserahkan lagi kepada PNS yang bersangkutan untuk ditandatangani. Setelah PNS yang bersangkutan menandatangani SKP tersebut, diteruskan lagi kepada atasan pejabat penilai yaitu pimpinan untuk ditandatangani. Setelah pimpinan menandatangani, diberikan lagi kembali kepada PNS. Jika ada keberatan dari PNS, dapat mengajukan secara tertulis kepada atasan pejabat penilai yaitu pimpinan. Jika tidak, maka atasan pejabat penilai akan menetapkan hasil penilaian atas SKP yang sudah ditandatangani. Setelah dokumen SKP ini ditandatangani oleh PNS yang bersangkutan dan juga atasan pejabat penilai, maka dokumen ini disampaikan kepada petugas yaitu Kasubag Administrasi Umum atau Kasubag Kepegawaian, dan juga diserahkan kepada PNS yang bersangkutan untuk diarsipkan. Kira-kira seperti ini uraian kegiatan atau standar operasional prosedur pembuatan sasaran kinerja pegawai di masing-masing dinas Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh lihat contohnya di sini. Nanti file-filenya ini boleh Bapak Ibu download di deskripsi dari video ini. Setelah ini Bapak Ibu kita lihat. Ini contoh format Perkin dan juga SKP menurut Permenpan yang terbaru, yaitu Permenpan nomor 6 tahun 2022. Ini contoh Perkin
Perjanjian kinerja tahun 2022 Dinas Kelautan dan Perikanan. Nah, ini contoh perkin, ada sasaran strategisnya, kemudian indikator kinerja guna tercapainya sasaran ini, targetnya 1 tahun. Nah, sasaran strategisnya contohnya di sini tercapai program penunjang urusan pemerintah daerah. Indikatornya itu ada 3, tercapainya program perencanaan, penganggaran, evaluasi perangkat daerah, tercapainya program urusan administrasi keuangan perangkat daerah, tercapainya program urusan administrasi umum dan kepegawaian perangkat daerah. Nah, ini cuma contoh satu sasaran strategis dari perjanjian kinerja yang dibuat di Dinas Kelautan dan Perikanan. Kalau di Bapak Ibu, di Dinas Bapak Ibu, ada banyak sasaran strategis yang mau dicapai selama 1 tahun, Bapak Ibu boleh tambah di sini. Nomor 2, sasarannya apa, indikatornya apa untuk menunjang tercapainya sasaran strategis. Nah, untuk SKP kita lihat di sini rencana SKP. Untuk formatnya ini Bapak Ibu sama ya, sama semua formatnya. Untuk pendekatan yang digunakan di sini, format ini menggunakan pendekatan hasil kerja kuantitatif. Ada satu format lagi yaitu kualitatif. Di dalam Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 itu ada 2 pendekatan yang digunakan. Kalau yang kita gunakan di sini yaitu pendekatan hasil kerja kuantitatif. Jadi gunakan saja format yang ini Bapak Ibu supaya lebih gampang, karena ini sudah ada contohnya di sini. Nah, ini diisi dengan biodata masing-masing. Contoh di sini pegawai yang dinilai, pejabat penilai kinerja yaitu atasan langsung. Jadi isi nama, NIP, pangkat, jabatan, unit kerjanya sama dengan di sebelah sini pejabat penilainya. Untuk format hasil kerja di bawah sini ada kinerja utama, rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi, rencana hasil kerja, aspek, indikator kinerja, dan target. Nah, ini yang sudah dibuat oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dengan jabatan staf perencanaan. Di sini ada 2 kinerja utama yang dicantumkan di sini, yaitu tersedianya dokumen lakip Dinas Kelautan Perikanan dan terinputnya dokumen perencanaan di aplikasi Sakit. Rencananya hasil kerja ada 3 yang mendukung kinerja utama ini. Ada 3 aspek dari masing-masing rencana hasil kerja ini: kuantitas, kualitas, waktu. Bapak Ibu boleh isi di sini. Kalau ini contohnya tersedianya dokumen pendukung penyusunan lakip dari masing-masing bidang dan subbagian. Kuantitasnya itu jumlah dokumen pendukung yang tersedia. Targetnya 5 lampiran. Kualitasnya tidak ada. Untuk waktu selama 1 tahun 12 bulan. 1 tahun atau 12 bulan. Dan seterusnya ini. Formatnya seperti ini. Kalau ada kinerja tambahan yang Bapak Ibu mau tambahkan di sini, ada kolomnya sudah disediakan. Perilaku kerja ini formatnya seperti ini. Di kolom sebelah kiri ini berorientasi pelayanan, akuntabel. Ini diisi oleh pimpinan, penilaian langsung oleh pimpinan. Apakah pegawai yang bersangkutan ini berorientasi kepada pelayanan, apakah pegawai yang bersangkutan ini akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan seterusnya. Setelah semua diisi, baru ditandatangani oleh PNS yang bersangkutan atau PNS yang dinilai dan pejabat penilai atau atasan langsung. Tadi saya sudah perlihatkan kepada Bapak Ibu SOP-nya seperti apa penyusunan sasaran kinerja pegawai. Bapak Ibu boleh lihat di video awal tadi. Ini rencana SKP. Lampirannya
di sini diisi dengan dukungan sumber daya. Nah, ini Bapak Ibu boleh sesuaikan dengan dukungan sumber daya di masing-masing jabatan di dinas Bapak Ibu, sesuai dengan rencana SKP tadi. Jadi yang mendukung pekerjaan Bapak Ibu selama 1 tahun. Skema pertanggungjawaban dan konsekuensi jika tidak memenuhi ekspektasi. Jadi rencana ini kalau tidak memenuhi ekspektasi, target-target banyak yang tidak tercapai, maka apa yang menjadi konsekuensi? Di sini ditulis ya Bapak Ibu. Disebutkan di sini. Contohnya ini, jika memenuhi ekspektasi akan diberikan hadiah. Tapi jika tidak memenuhi ekspektasi, maka PNS yang bersangkutan akan dievaluasi. Ini contoh. Jadi ini harus diisi lampiran sasaran kinerja pegawai. Kemudian untuk penilaian, format penilaiannya seperti ini ya Bapak Ibu. Diisi lagi hampir sama dengan rencana SKP, tapi ini kan penilaian. Nama biodata seperti di rencana tadi. Untuk capaian kinerja organisasi, nah, ini ada gambar di sini. Ini contoh pola distribusi untuk pegawai yang memiliki predikat kinerjanya baik. Ini baik. Kurvanya seperti ini. Nah, untuk penilaian, ini formatnya sudah seperti ini. Ada umpan balik dan realisasinya. Apakah kinerja yang sudah direncanakan di awal tadi, di awal tahun, apakah tercapai sesuai target yang sudah direncanakan di awal tahun. Nah, kalau kita lihat di sini contohnya, ini SKP yang dibuat periodenya 6 bulan ya, periode penilaian 1 Januari sampai 30 Juni. Untuk kinerja utama, ini umpan baliknya semuanya sesuai ekspektasi. Jadi target yang disampaikan dan realisasinya dilihat. Nah, ini semuanya sesuai ekspektasi. Nah, ini bentuknya seperti ini. Format penilaian SKP-nya. Bapak Ibu boleh lihat contohnya di sini. Nanti saya cantumkan file ini di deskripsi dari video ini. Jadi Bapak Ibu ya, dari SKPD yang lain, dinas-dinas yang lain yang belum membuat Perkin dan juga SKP berdasarkan Permenpan yang terbaru, Bapak Ibu boleh lihat contohnya di sini. Kemudian file yang berikut yaitu dokumen evaluasi. Nah, ini cuma diisi dengan nama instansi dan biodata pegawai yang dinilai, pejabat penilai kinerja atau atasan langsung dan atasan pejabat penilai dan evaluasi. Nah, di sini untuk pegawai yang dinilai yaitu dengan jabatan staf perencanaan, capaian kinerja organisasinya baik dan predikat kinerja pegawai baik dan ditandatangani oleh pejabat penilai kinerja dan pegawai yang bersangkutan. Jadi Bapak Ibu, saya kira videonya sampai di sini saja. Kira-kira itu contoh yang bisa saya tunjukkan kepada Bapak Ibu yang sekiranya boleh membantu Bapak Ibu di masing-masing SKPD di ruang lingkup Pemda Kabupaten Halmahera Barat, bagaimana menyusun Perkin dan juga SKP, sehingga di tahun 2022 ini semua kita di masing-masing dinas boleh membuat dengan baik perjanjian kinerja
dan juga sasaran kinerja pegawai di masing-masing dinas, masing-masing SKPD kita masing-masing. Kiranya boleh membantu kita semua. Saya ucapkan terima kasih.